Perkenalkan, nama saya Tiara Dirismawati. Saya dari kelas 12 IPA 3. Saya di sini akan membahas tentang soal-soal reproduksi sel. Apa aja ya soal-soalnya? Yuk kita lihat. Oke teman-teman, mari kita bahas soal yang pertama. 1. Perhatikan diagram oogenesis berikut ini. Soalnya adalah kromosom pada bagian 4 bersifat. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum. Proses pembelahannya terdiri atas pembelahan mitosis, meiosis 1, dan meiosis 2. Keterangannya adalah pembelahan mitosis atau kromosom bersifat diploid 2N, terjadi pembelahan dari oogonium menjadi oosit primer. Yang kedua, pembelahan meiosis 1. Kromosom bersifat haploid atau N, terjadi pembelahan dari oosit primer menjadi oosit sekunder dan badan polar. Yang ketiga, pembelahan meiosis 2, kromosom bersifat haploid N, terjadi pembelahan dari oosit sekunder menjadi ootit atau yang berkembang menjadi ovum dan badan polar. Maka dari itu, jawaban yang benar adalah C. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Perhatikan bagian spermatogenesis berikut. Reduksi terjadi pada waktu perkembangan. Pembahasannya adalah reduksi adalah pengurangan yang terjadi pada waktu jumlah kromosom. Reduksi terjadi pada waktu perkembangan spermatosit primer ke spermatosit sekunder dari 2N kromosom menjadi N kromosom. Spermatosit primer mengalami pembelahan meiosis, menghasilkan 2 sel spermatosit sekunder yang haploid atau N. Maka dari itu jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Yang ditanyakan di sini adalah ciri-ciri profase pada pembelahan mitosis adalah 1. Nukleus menghilang. Kalau menurut teori yang benar adalah membran nukleus yang menghilang dan itu adalah fase profase. Tapi di sini yang disebutkan adalah nukleus. Jadi tidak mungkin nukleus itu menghilang. Jadi pernyataan nomor 1 itu salah. 2. Kromatid menuju bidang ekuator. Kromatid di sini termasuk ke dalam fase metafase. Jadi pernyataan 2 itu juga salah. Yang ketiga, masing-masing kromatid yang berpasangan terpisah. Terpisah di sini dimaksudkan dibagi menjadi 2, dan itu termasuk ke dalam fase anafase. Pernyataan 3 juga salah. 4. Benang spindel dan mikrotubulus terbentuk. Benang spindel terjadi pada fase profase, di mana benang spindel terbentuk dari sentriol dan mikrotubulus berasal dari benang-benang spindel yang terbentuk. Jadi pernyataan 4 adalah benar. Nomor 5, benang spindel memendek setiap kromatid menuju ke kutub yang berbeda. Itu menunjukkan fase anafase, jadi pernyataan 5 itu salah. Kemudian nomor 6, kedua sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan. Sentriol yang bergerak ke kutub yang berlawanan itu adalah benar. Jadi yang benar adalah nomor 4 dan 6. Jawabannya adalah C. Nomor 4, dalam proses spermatogenesis, proses pembelahan meiosis berakhir sampai terbentuknya spermatid yang haploid. Proses diferensiasi dari spermatid menjadi spermatozoa disebut, ini sudah jelas ya, jadi prosesnya adalah pendewasaan atau maturasi. Jadi jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 5, pembelahan meiosis. Berdasarkan gambar, fase dan ciri yang ditunjukkan oleh huruf X adalah pembahasan soal nomor 5. Jadi, berdasarkan gambar, fase dan ciri yang ditunjukkan oleh huruf X adalah metafase 2, karena kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang sejajar pada bidang ekuator. Maka, jawaban yang benar adalah B.